Inter siap naikkan gaji Inzaghi menjadi 6 juta euro per musim. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, bahwa Nerazzurri siap menaikkan gaji Inzaghi menjadi 6 juta euro per musim, di mana saat ini ia mengantongi gaji sebesar 4,5 juta euro per musim. Masa kontrak sang pelatih saat ini memang masih tersisa semusim lagi, atau berakhir pada Juni 2023, tetapi klub sudah siap untuk mengikatnya dengan sebuah kontrak baru hingga 2025. Presiden klub, Steven Sang dan Direktur Inter sangat puas dengan kinerja mantan pelatih Lazio itu di sepanjang musim ini meski timnya menunjukkan penurunan performa yang berakibat pada kehilangan begitu banyak poin penting pada bulan Februari dan Maret 2022. Fokus klub saat ini adalah memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia di bawah bimbingan sang pelatih. Akan tetapi, pembaruan kontrak Inzaghi tetap menjadi salah satu agenda utama. Inzaghi sendiri sebelumnya mengaku telah mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen klub, namun dia meminta untuk membahas hal itu di penghujung musim ini. Saya memiliki kontrak 2 tahun dan sudah ada pembicaraan dengan klub tentang perpanjangan masa bakti. Saya telah meminta untuk membicarakannya di akhir musim. Kami adalah Inter dan penampilan apik sebelumnya telah dikaburkan oleh beberapa hasil imbang, ujar Inzaghi. Inter kemungkinan putus kontrak Sanchez, klub La Liga siap tampung. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, bahwa masa depan penyerang berusia 33 tahun itu pastinya sangat diragukan di Inter dan berpotensi menyepakati pemutusan kontrak dengan klub. Dengan pemutusan kontrak ini, maka Inter diperkirakan akan membayar pesangon sebesar 4 juta euro kepada sang pemain. Sanchez saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter, tetapi kontribusi dan performanya tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan klub kepadanya. Sejauh musim ini, dia hanya tampil sebanyak 21 pertandingan di ajang Serie A, di mana sebagian besar turun ke lapangan sebagai pemain cadangan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa klub sedang bekerja untuk dapat berpisah dengan ex-pemain setan merah tersebut meskipun faktanya kontraknya masih tersisa 1 musim lagi, tepatnya hingga akhir Juni 2023. Menurut laporan tersebut, saat ini ada beberapa klub La Liga Spanyol yang siap menampung Sanchez jika ia akhirnya meninggalkan Nerazzurri. Selain itu, raksasa Argentina, River Plate juga dilaporkan tertarik mengamankan jasanya di musim panas ini sebagai agen bebas. Di Marzio, Lukaku intens jalin kontak dengan manajemen Inter. Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri memang aktif menjalin kontak dengan mantan bintang mereka itu terkait kemungkinan kepulangannya ke Giuseppe Meazza meski mereka faktanya bakal kesulitan membayar gajinya yang sangat tinggi. Lukaku tidak merahasiakan hasratnya untuk bisa kembali ke Inter setelah ia tidak bahagia selama waktunya bersama The Blues. Nerazzurri sangat memaklumi niat sang striker untuk kembali dan bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat menemukan cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Menurut Di Marzio, meskipun ada potensi untuk mengontraknya lagi di musim panas ini, tapi itu sepertinya tidak layak secara finansial. Memang ada banyak kontak. Saya yakin situasi tersebut sedang ditangani oleh agen, dan saya tidak berpikir bahwa untuk menghormati Chelsea, dia bisa melakukan hal seperti itu sendiri. Dia akan menunggu sampai akhir musim untuk melihat siapa pemilik baru Chelsea, sehingga masa depannya akan ditentukan, ujar Di Marzio. Inter kembali bidik bek Empoli, Mattia Vitti pada musim panas. Sebagaimana yang dilansir La Repubblica, Nerazzurri sebelumnya telah mengajukan tawaran untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu sebesar 13 juta euro plus bonus pada bulan Januari lalu, tetapi gagal menemui kata sepakat. Namun sekarang Nerazzurri siap mencoba lagi untuk merekrutnya dan bakal bersaing dengan Juventus, AC Milan, dan Roma untuk berburu tanda tangannya di musim panas. Vitti telah dianggap sebagai prospek teratas di Serie A untuk posisi bek, dan Nerazzurri mempertimbangkannya sebagai bek masa depan mereka. Minat Inter pada Vitti tetap kuat,
dan mereka memiliki gagasan yang jelas untuk mencoba mengontraknya dan kemudian mengirimnya kembali ke Empoli dengan status pinjaman agar sang pemain terus mendapat menit bermain secara regular sebelum siap memperkuat Inter. Moratti setuju Inter Milan kejar Paulo Dybala musim panas ini. Terkait rumor ketertarikan Inter kepada Dybala, Massimo Moratti sangat setuju jika mantan klub yang dipimpinnya mengejar penyerang berusia 28 tahun tersebut. Moratti kemudian menyarankan Inter untuk mengejar striker bernomor 9 juga musim panas ini, apakah itu merupakan Romelu Lukaku atau striker lainnya. Saya pasti akan merekrut Dybala. Dia adalah pemain yang sangat kuat, akan tetapi, saya merasa bahwa Inter juga membutuhkan sosok bomber baru. Apakah itu Lukaku atau bukan, yang jelas Inter membutuhkan satu bomber untuk musim depan, ucap Moratti. Korea akan dipanggil untuk bentrok Inter dengan Spezia. Korea ditarik keluar di pertengahan babak kedua saat Inter menang di Serie A atas Hellas Verona akhir pekan lalu, dengan pemain Argentina itu mendapat pukulan keras pada lututnya selama pertandingan. Namun, ini murni tindakan pencegahan, dan tidak ada alasan untuk berharap bahwa ia mengalami cedera yang cukup serius sehingga membuatnya absen dalam pertandingan Nerazzurri berikutnya. Stefan De Vrij berlatih secara individu hari ini tapi tidak khawatir. De Vrij diganti untuk babak kedua kemenangan Nerazzurri atas Verona, setelah memainkan seluruh babak pertama saat kembali dari masalah betis tetapi kemudian mengalami masalah paha kecil. Pelatih asal Belanda itu belum kembali berlatih penuh, dan tidak jelas apakah dia akan kembali tepat waktu untuk menghadapi Spezia pada hari Jumat. Namun, tidak ada lagi tes yang dijadwalkan untuk cedera tersebut, di mana staf medis klub seharusnya tidak menjadi masalah serius atau berlarut-larut. Daniel Adani, Inter kembali ke jalur dengan kemenangan atas Juventus. Inter membutuhkan suntikan kepercayaan diri dan energi kembali dari jeda internasional mengingat penurunan performa mereka di minggu-minggu menjelang jeda. Perjalanan tandang ke Turin adalah kesempatan untuk mendapatkan dorongan semacam ini, tetapi itu juga merupakan jebakan besar yang potensial mengingat itu selalu menjadi salah satu pertandingan terberat mereka musim ini. Pada akhirnya, Inter mendapat kemenangan yang meyakinkan untuk menegaskan kembali diri mereka, dan sekarang mereka tampaknya akan kembali ke kursi pengemudi di puncak Serie A setelah akhir pekan yang positif. Inter sempat sedikit terombang-ambing, tetapi kemudian kembali ke jalurnya berkat pertandingan mereka melawan Juve di turnamen meskipun kemenangan itu tidak pantas didapatkan, kata Adani.